warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Febrianti dengan NIM 165 dari Lab G. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang metode kontrasepsi. Yaitu yang pertama ada pengertian. Metode kontrasepsi adalah cara yang digunakan pada pasangan suami istri untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Sedangkan alat kontrasepsi adalah sarana yang digunakan untuk menjalankannya seperti kondom, IUD, pil KB, suntik KB, dan implan. Keduanya merupakan bagian dari program keluarga berencana atau KB yang bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan dan menjaga kesehatan keluarga. Yang kedua ada jenis metode kontrasepsi, yaitu ada metode alami, bekerja dengan menghindari hubungan seksual pada masa subur melalui metode kalender, suhu basal tubuh, atau segama terputus. Metode ini tidak menimbulkan efek samping dan tidak membutuhkan biaya, namun efektivitasnya hanya sekitar 76% dan kurang cocok bagi perempuan dengan siklus menstruasi yang tidak teratur. Dianjurkan konsultasi ke tenaga kesehatan setiap 6 bulan sekali dan segera periksa jika muncul tanda-tanda kehamilan atau perubahan siklus yang tidak biasa. Yang kedua adalah metode hormonal. Yang pertama itu pil KB, bekerja dengan mencegah pelepasan sel telur dan harus diminum setiap hari pada waktu yang sama. Dengan efektivitas sekitar 91%, mudah didapat dan kesuburan cepat kembali setelah dihentikan, namun menimbulkan efek-efek samping seperti mual dan pusing di awal pemakaian. Pemeriksaan rutin dianjurkan setiap 3 bulan di awal penggunaan, kemudian setiap 6 bulan sekali setelah kondisi stabil. Yang kedua ada pil KB, tersedia dalam 2 jenis yaitu suntik 1 bulan dan 3 bulan dengan efektivitas sekitar 94%, lebih praktis karena tidak perlu diingat setiap hari meskipun dapat menyebabkan perubahan siklus menstruasi dan penambah berat badan. Pengguna wajib kembali sesuai jadwal suntik berikutnya dan segera periksa jika mengalami pendarahan hebat atau tanda-tanda kehamilan. Yang ketiga yaitu ada implan atau susu KB, berupa batang kecil yang ditanam di lengan atas dan bekerja selama 5 tahun dengan efektivitas 99%, tidak mengandung estrogen sehingga aman untuk ibu menyusui dengan efek samping ringan berupa perubahan siklus menstruasi. Pemeriksaan dilakukan 1 minggu setelah pemasangan, lalu setiap 1 tahun sekali dan wajib kembali saat masa habis setelah 5 tahun sekali. Selanjutnya ada metode non-hormonal. Yang pertama ada IUD, dipasang di dalam rahim oleh tenaga kesehatan dan dapat digunakan hingga 8-10 tahun dengan efektivitas 99%, tidak mengandung hormon, cocok untuk ibu menyusui dan kesuburan cepat kembali setelah dilepas. Efek samping awal berupa kram dan menstruasi lebih banyak pada umumnya, bersifat sementara. Pemeriksaan dilakukan 1 minggu setelah pemasangan 1 bulan berikutnya, lalu setiap 6 bulan sekali dan wajib saat masa pakai habis setelah 8 hingga 10 tahun. Yang kedua ada kontrasepsi mantap. Melalui tubektomi pada perempuan atau vasektomi pada laki-laki merupakan metode permanen dengan efektivitas tertinggi yaitu 99,9%, hanya dilakukan sekali melalui operasi kecil dan dianjurkan bagi pasangan yang sudah yakin tidak ingin memiliki anak lagi. Pemeriksaan dilakukan 1 minggu setelah operasi dan khusus vasektomi perlu pemeriksaan analisis sperma sekitar 3 bulan setelahnya untuk memastikan prosedur telah berhasil. Yang ketiga yaitu ada kondom, bekerja sebagai penghalang fisik dengan efektivitas sekitar 85% dan merupakan satu-satunya metode yang sekaligus melindungi dari penyakit menular seksual. Mudah didapat, tanpa efek samping hormonal, dan hanya boleh digunakan sekali pakai. Tidak memerlukan jadwal pemeriksaan rutin, namun segera periksa jika kondom robek saat digunakan atau muncul tanda-tanda kehamilan maupun gejala tidak normal lainnya. Baik, penyuluhannya sudah selesai. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.